antara salah satu nama Ka'bah Musyarrafah adalah Al-Baitul Ma'mur. Karena Ka'bah itu ikhwatul Islam harus kita tahu, Ka'bah itu ada berapa jumlahnya? Ka'bah itu berapa jumlahnya? Berapa? Berapa jumlahnya? Dua, di mana? Satu di bumi, satu di langit. Yang di langit di mana? Di mana? Lupa ya? Nanti ingat lagi ya. Insyaallah barakallahu fiik. Kalau bisa diaparkan lagi insyaallah syakarallah. Ya. Jadi Ka'bah itu ikhwatul Islam, Ka'bah itu ada dua. Sama-sama disebut dengan Ka'bah. Yang pertama Ka'bah di bumi, yang kedua Ka'bah di langit. Sama-sama Ka'bah namanya, betul-betul disebut dengan Ka'bah. Artinya di bumi ada Ka'bah, di langit juga ada Ka'bah. Dan Ka'bah di langit itu namanya adalah Al-Baitul Ma'mur. Sebagaimana di bumi juga disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Kenapa disebut dengan Al-Baitul Ma'mur? Al-Bait apa arti Al-Bait? Rumah Al-Ma'mur apa arti rumah Al-Ma'mur? Ma'mur. Bahasa kita Ma'mur. Apa arti Ma'mur? Makmur banyak ya, banyak artinya dimakmur, masjid dimakmurkan, makmur artinya diramaikan. Artinya masjid atau daerah yang ramai. Makanya Makkah Madinah itu adalah daerah yang tidak akan pernah kosong untuk selama-lamanya, kecuali kalau sudah ada tanda-tanda hari kiamat besar, baru daerah tersebut daerah yang akan tidak akan ada penghuninya. Madinah ini ikhwatul Islam sampai kiamat terjadi tidak akan pernah kosong untuk selama-lamanya. Makkah Al-Mukarramah sampai Ka'bah itu hilang. Ka'bah itu nanti di akhir zaman akan hilang, dirobohkan. Dan kalau Ka'bah sudah dirobohkan, maka itu ada tanda hari kiamat. Sebelum itu terjadi ikhwatul Islam, maka dia akan selalu ramai. Maka disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, yaitu yang meramaikan. Makanya dikala kita berada di sini, kita harus selalu meramaikannya. Apa makna meramaikannya? Kita harus dianjurkan berlama-lama di dalamnya. Terkhusus dikala nanti kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita tidak terlalu berjauh-jauh dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya itu adalah kiblat kaum muslimin. Kemudian dikala kita berada di sana bukan hanya untuk melakukan tawaf sahaja, tapi tawaf, karena tawaf itu tidak lama ikhwatul Islam, tapi bagaimana kita menghabiskan waktu bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di dalamnya, maka disebut dengan Ka'bah Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini ikhwatul Islam, kalau di langit, bagaimana orang-orang yang ada di langit meramaikannya? Kalau Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit itu ikhwatul Islam, satu hari ada di dalamnya 70.000. Artinya malaikat Allah masuk ke dalamnya 70.000, dan yang masuk tidak akan pernah keluar lagi. Dan yang berikutnya akan selalu masuk. Coba bayangkan bagaimana ramainya. Begitu juga dikala kita berada di Ka'bah Musyarrafah. Ka'bah itu tidak akan pernah kosong, artinya akan selalu diramaikan karena hati manusia akan condong ke sana. Maka penamaannya sama, sehingga disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Dan Al-Baitul Ma'mur itu ikhwatul Islam yang ada di langit, itu senantiasa dijadikan sebagai tempat sandaran oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia senantiasa menyandar di sana. Mengapa demikian? Karena dialah dulu yang membangun Ka'bah yang ada di bumi. Sehingga dikala dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Al-Baitul Ma'mur itu berada di langit yang ketujuh. Al-Baitul Ma'mur itu disebutkan oleh Imam At-Tabrani atau disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-Baitul Ma'mur itu berada di langit yang ketujuh. Kalau seandainya dia jatuh, maka pas jatuhnya berada di atas Ka'bah Musyarrafah, betul-betul sejajar. Dan yang ada di dalamnya malaikat. Apa yang mereka lakukan di Baitul Ma'mur? Sama. Mereka juga beribadah di dalamnya. Mereka juga tawaf di dalamnya. Jadi tawaf itu ikhwatul Islam di Ka'bah, karena tawaf itu hanya di Ka'bah. Tidak boleh tawaf dimanapun. Apapun istilahnya tawaf tidak boleh dilakukan di tempat apapun kecuali Ka'bah. Baik itu Ka'bah di bumi atau Ka'bah yang ada di langit. Ka'bah di bumi jelas bagi kita bagaimana tawafnya. Ka'bah yang ada di langit, para malaikat juga tawaf di sana. Sebagaimana yang tadi kita nukilkan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yata'abbaduna wa yatufuna kama yatuful ard, kama yatufu ahlul ard fi ka'batihim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Mereka yang ada di sana, mereka akan beribadah kepada Allah dan mereka akan tawaf di sana sebagaimana tawafnya penduduk bumi di Ka'bahnya. Artinya sama-sama disebut dengan Ka'bah, kemudian ibadah yang dilakukan sama-sama tawaf.
Tawaf itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawaf itu ikhwatul Islam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan salat. Tawaf itu sama dengan salat. Kebanyakan samanya itu sama, banyak samanya. Sehingga dikala kita tawaf ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya, dikala kita tawaf, ingat baik-baik, dikala kita tawaf, bayangkan kalau kita sedang salat. Kalau kita sedang salat itu ikhwatul Islam, maka kita harus menjaga semuanya. Jaga keadaan, jaga wuduknya, jaga sucinya, jaga pandangannya, jaga lisannya. Dan yang terpenting jangan kita mengganggu saudara dengan suara. Bisa dipahami? Di Ka'bah itu ikhwatul Islam bukan berlomba-lomba mengangkat suara di sana, tapi berlomba-lomba menghayati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di Ka'bah kita tidak boleh berteriak-teriak, di sana tidak boleh ikhwatul Islam? Karena tawaf itu sama dengan salat. Kalau ada orang salat teriak-teriak gimana? Apa hukumnya? Karena salat Ka'bah atau tawaf itu sama dengan salat, disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi